Gimana bisnismu di era COVID itu? Kawinan jarang, ya toh, nggak boleh banyak acara. Jadi menghindari kontak juga, dan pengukuran kita bisa lakukan sekarang ini dengan berbagai cara ya. Jadi ada aplikasi lah, ada ini. Itu sudah bisa ya? Ada. Nggak harus bisa. nempel-nempel kan? Nggak harus. Soalnya kalau aku ini kepingin ngobrol lebih banyak ke arah bisnis keluarga dan bisnis yang sudah 4 generasi, sebentar lagi 5 generasi ya. Iya. Di dalam bisnis keluarga itu memang yang paling penting adalah profesional. Artinya apa? Kita kerja ya kerja. Kita nggak nganggep, yuk saudara gua, lu ini gua. Ngukur bajunya Jokowi itu bisa ndredeg nggak sih? Lah, nyuruh beliau angkat tangan, angkat. Saya kepingin tanya, sudah lama ini nggak pernah tanya per WA atau telepon. Ngukur bajunya Jokowi itu bisa ndredeg nggak sih? Lah, nyuruh beliau angkat tangan, angkat yang berani nyuruh Pak Jokowi siapa? Nah, Pak angkat tangan, Pak muter, itu cuma kamu toh ya gue ya? Ya enggak lah, bercanda. Ya tetap ada ininya lah. Nggak ndredeg kamu? Ya ndredeg tetap ada ndredegnya lah. Itu dikasih timing ya? Cuma boleh berapa lama? Dari ajudan sebenarnya memang ada dikasih waktu sekian. Tapi kalau ketemu beliau tuh kan baik banget. Sebelum ke sana, sebelum dia datang, sebelum Pak Jokowi datang, tempatmu harus disteril dulu nggak? Oh iya dong. Pas pampres. Semua ya dia keliling dulu ya. Semua iya. Roger aman. Ya pasti dong. Itu kan udah SOP Pak. Kamu juga diperiksain gitu? Ya enggak se freak. Mbak Gunting ini, Mbak Gunting. Jaga tajam. Saya yang hilang habis gitu kalau macam-macam. Enggak boleh bawa apa-apa ya? Cuma boleh ukuran Pak Gunting boleh bawa enggak? Enggak boleh lah. Iya, senjata tajam kan? Iya, enggak boleh lah. Itu ya meteran doang. Handphone aja enggak boleh. Memang ada protokolnya, ketat banget ya. Apa yang enggak boleh? Protokol. Sebelum Pak Jokowi datang. Berapa jam sebelumnya pas pampres datang? Biasanya 2 jam, Pak. 2 jam disteril dulu. Berarti hari itu ya sudah enggak bisa boleh terima siapa-siapa kan? Jadi enggak, jadi gini, beliau itu kan maksudnya itu kalau saya lihat manusiawi banget ya. Artinya gini, dia nggak mau ganggu jam kerja saya. Misalnya saya jam kerja mulai jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Jadi dia datangnya itu jam 6, jam 7 pagi. Oh gitu? Iya. Oh enggak pernah siang bolong begitu? Enggak, diem-diem datang semua pinggir, enggak, dia enggak mau. Justru itulah hebatnya beliau. Biasanya kan kalau yang kan tidur dulu Pak gitu. Minggir, gua datang gitu kan dia enggak, jamnya kosong kapan. Memang kalau dulu teman-teman saya tuh banyak yang cerita. Kadang-kadang ya kepengin didatengin presiden, didatengin pejabat besar, tapi enggak senengnya itu 3-4 jam itu harus steril dulu gitu loh. Lah, terus mau charge berapa kalau misalkan kayak restoran begitu loh ya. Ya beliau itu kan orangnya sangat sopan kalau saya lihat sih. Dia tidak, protokol selalu ada tapi tidak seribet yang kita bayangkan sih. Jadi kamu disteril dulu tempatnya. Ya, kemudian personilnya didata siapa yang boleh ada di ruangan gitu. Dan waktu ngukur-ngukur juga diawasin terus kan. 1 orang ajudan aja yang ngawasin. Jadi enggak parah. Yang boleh cuma apa? Pensil, kertas sama ukuran. Ya, meteran doang itu. Handphone nggak boleh. Handphone nggak boleh. Tapi kamu kok bisa selalu foto bareng? Ya Pak? Kamera boleh. Handphone nggak boleh. Nah, suatu saat nih ceritanya gini, waktu saya itu diundang beliau ke Istana Bogor, ya kan. Nah, karena kan nggak tentu semuanya beliau datang ke kantor. Ada kadang saya ke istana yang di pusat. Oh, kadang kamu juga datang ke sana ngukur ya? Oh, oke. Dipanggil kan harus tetap. Karena saya juga sungkan toh. Saya juga kalau ikutin protokol begitu kan juga enggak nyaman. Aku juga harus menghargai beliau kan. Jadi waktu dipanggil ke istana, nah kan sudah tahu handphone pasti nggak boleh, semua nggak boleh. Nah akhirnya saya bawa kamera foto kamera digital.
Waktu masuk ke sana pemeriksaan ya Ketat banget, lebih ketat ya. Kamera dibukain semua Pak, lensanya dibuka, ini dibuka, diceprek-ceprek begini, walaupun cuma gini-gini aja, baterai dilepas. Tetap sampai sempat anak saya kan, waduh Pak, aku ndak usah ketemu aja lah. Serem, takut. Kalau ini, apalagi yang ajudan di sana pas pampres senjata lengkap. Kan liatin mereka pakai begini kan tegang juga. Ajudannya, Pak, 5 menit, 5 menit. Saya pikir, iya Pak, santai aja. Yang tegang malah ajudannya. Nah, waktu saya diundang masuk, beliau santai-santai lagi ngeliatin rusa jalan-jalan, ngetel gitu. Habis fitting, selesai, kita minta foto kan. Nah, foto cepret-cepretnya saya kan nggak ngerti fotografi. Pokoknya cepret. Nah, giliran nyonya saya minta foto bareng Pak beliau. Anak saya lihat, Pak, Mah, hitam semua. Lah itu kan mesti disetel kalau kamera digital. Tapi hebatnya beliau sampai 2-3 kali disuruh foto masih mau loh. Jadi gara-gara setelannya kan nggak pas. Jadi yang dipakai Pak Jokowi itu apa yang semua buatannya Wong Hang ini? Kebetulan ya hampir semua pakaian beliau ya, dari semua kemeja pakaian putih, dinasnya, kemeja putih itu semua. batik, jas, pokoknya biasanya acara kenegaraan gitu. Kok bisa sih asalnya piye kok bisa di Wah, nggak tahu juga ya. Jadi ini presiden yang pertama atau sebelum-sebelumnya juga sudah? sebelum-sebelumnya kebetulan kita juga sempat handle, tapi Mulai presiden siapa kok? dari zaman Pak Harto. Jadi tahun 96 saya diundang kebetulan sama Pak Sudomo ya. Itu kan beliau langganan Papa. Dia bilang, "Kamu tailor bagus, kenapa nggak buka cabang di Jakarta?" Nah, Jadi Pak Domo kalau di Surabaya pesen. pasti gitu loh. Nah, kita kan sebenarnya takut, Pak. Tailor di Surabaya ke Jakarta yang udah gede-gede semua, udah terkenal semua. Tapi Pak Domo bilang, sudah, saya jamin, lu nggak perlu takut, tak bimbing semuanya. Singkat cerita melalui beberapa proses itu, saya bikinkan mulai dari sering ke Cendana, diajak beliau, terus untuk Pak Habibie, waktu itu kan sempat wakil presiden sampai Gus juga ya. turun terus, ya sampai. Ya karena memang itu sudah jadi protokolnya ya. Kalau pakaian dinasnya mesti buatnya di Wong Hang gitu ya. Nggak harus sebenarnya, tapi gini loh, karena semua ini kan mulut ke mulut. Bicara lagi jas, bahwa sepintas orang awam melihat jas itu kan seperti, ayo kita coba berpikir, jas itu pikiran kalau orang awam berat, panas, Ya. kaku, nggak enak dipakai, and so on. Maka itu waktu kamu ngomong, tuh tabuan jas, aduh aku udah nggak biasa. Karena begini, teknik cara bikin jas cutting itu di Indonesia ngaco, bro. Jas itu sebenarnya tuh enteng, gerak nyaman. Nah, kita juga ini gitu loh ya. Nah, ketika orang kalau sudah nyobain jasnya Wong Hang, mereka akan berkomentar, emang beda. Gitu loh. Seperti misalnya orang lagi makan di restoran Papacang, pasti bilang beda ini, enak, sehat dan sebagainya. Itulah. Nah kan kita perbedaan ini kita ini tidak sama dengan tailor-tailor di Indonesia pada umumnya. Jadi kalau sudah presidennya baju dinasnya semua dengan Wong Hang, berarti para menterinya juga Enggak harus begitu, tapi kalau mereka punya udah nyoba, kebebasan, bukan bebas, mereka bebas. Tapi kabinet ini semua punya kamu. Itu tidak disuruh, tapi mereka sudah tahu kualitas kita kan. Oh, Ahok ya. Ahok. Yang kenalin Pak Jokowi pertama kali adalah Ahok sebenarnya. Oh, jadi ini kan mulut ke mulut. Pak Ahok kenal saya, dikenalin dengan Bang Yos, Pak Sutioso. Sebelumnya. Gitu loh. Jadi ya gitu. Jadi dia ya apa? Diam-diam dia telepon kamu atau telepon. Ahoknya yang telepon kamu gitu? Iya, jadi telepon disuruh merapat, ya kan? Sekian, nyoba, seneng, oke, repeat. Nah, waktu saya ingatnya Pak Jokowi waktu itu gubernur mau jadi presiden, Pak Ahok telepon, kalian tuh merapat ke ini balai kota.
Kenapa? Pak Jokowi udah mau jadi presiden. Penampilan jangan begitu dong, tolong benerin. Oh, jadi yang grooming itu Ahok Iya, ternyata. gitu loh Ya meskipun ceritanya. pakainya baju putih-putih tapi memang tak lihat ada beda ya memang. Iya, karena memang itu lagi cutting. Jadi rahasia pembuatan jas, pakaian, itu dari cutting nomor 1. Jadi kalau cuttingnya udah jelek, kain semeter 10 juta, 100 juta, enggak akan jadi bagus. Jadi tidak harus orang itu beli kain mahal ya. Yes, that's it. Karena yang paling penting cuttingnya itu ya. Ya, Kalau bahasa saya tadi waktu kita makan itu pecah modelnya itu loh ya. iya pecah modelnya itu. Oke. Jadi cutting itu dilihat orang tuh harus bagus, dipakai nyaman. Karena gini, filosofinya sebenarnya busana jas ini kan dari Eropa dan Amerika. Yang mana mereka hampir setiap hari pakai jas. Ya karena faktor hawanya ya. Enggak juga. Apa karena memang itu Kalau bagian dari fabric keseharian yang dia di Eropa dan Amerika itu namanya woolnya itu lain, tebel, berbulu. Kalau ini kan tropical wool, Oke. tipis, ringan, nggak panas. Ya contoh kita di Asia di Singapura, ini lihat banyak orang jalan-jalan di orchard pakai jas, kenapa nggak komplain? Ya kan? Karena cara bikin dan teknik. Nah di luar negeri udah menanamkan kenyamanan, keindahan. Nah itu kita serap. Karena makanya saya setiap tahun bisa 2 kali ke luar negeri sebelum zamannya pandemi. Karena kita mesti update desain terbaru, mengaplikasikan di sini, kita godok lagi, kita inovasi. Sehingga orang yang pakai nyaman, enak. Begitu merasa enak, next dia kepingin bikin jas, cari saya lagi. Oke. Biar subscriber ini biar lebih paham. Kalau Jokowi buatnya aja di Wonghang, kadang-kadang orang bisa mikir, lah mahal ya buat jas itu. Nah, ini mungkin bisa dijelasin. Jadi supaya orang malah enggak ngeder, waduh, ini yang buat Sebenarnya mahal atau murah kan buat jas relatif, ini ya kan. Di Wonghang itu sebenarnya tidak ada kata mahal. Yang mahal itu kan bahannya. bahannya. Kalau ongkosnya ya. Ongkosnya ya standar-standar lah. Kalau sekarang orang beli kain paling mahal berapa sih? Wah macam-macam Pak. 10 juta ada semeter. Lebih. Oh ya. Oh, Oke, gini. Kain 10 juta. Ongkosnya dengan kain 1 juta, sama nggak? Ongkosnya dengan kain 1 juta. Oke. Pak Pacang nih datang. Bro, buatin saya jas atau baju hitam. Saya kan suka pakai kayak gini-gini. Iya. Bawa kain 1 jutaan semeter. Terus ada satu temannya kita bawa 10 juta per meter. Ongkosnya sama nggak? Sama. Karena itu kan jasa. Lu kok bisa? Tapi risikonya kan lebih tinggi kalau kamu salah potong yang 10 juta. Ya, itu risiko kan di saya. Cuma maksudnya kalau dengan kita profesional, kita tidak membanding-bandingkan ini klien premium, klien biasa. Jadi kamu nggak melihat juga. bahan meskipun 10 juta, kamu tahu, wah ini sampai salah. Iya. Maka itu harus lebih tinggi, enggak ya? Enggak. Kita sama semuanya. Nah, buat jas itu berapa sih kok kalau boleh sharing? Ya di bawah 10 juga ada. Ada ya? Lah kalau untuk sehari-harian 10 juta kan ya mahal tuh. Kenapa? Kalau untuk sehari-hari kerja begitu. Ya kan tergantung toh ya. Bahan lagi ya? Iya, gantung bahan lagi. Kalau baju-baju gini jahit berapa sih? Ya yang 1 jutaan juga ada. Kita nanti minta. Gitu Pak loh. Pacang, by Wonghang. Biar modelnya nggak gini. Tadi Pak Pacang mau di grooming, tapi ya sebenarnya kan saya kepingin kasih surprise ke you. Cuma waktunya ndadak. Nggak sempet saya iniin. Coba kalau kita ketemu yang ini, lah aku akan bikin kamu surprise. Gitu. Mau artinya gini, Pak Pacang ini mau didandani. Tapi anyway, hal yang paling sulit, punya klien pejabat atau orang kaya, mana yang lebih sulit? Gini loh, sebenarnya kalau mau dibilang sulit, semua sulit, mau dibilang gampang. Yang penting kita sebagai desainer, kita tahu seleranya dia. Selera berpakaian, selera dia menilai suatu karya seni dari berpakaian. Kalau kita misalnya, si Pak Pacang sukanya makan bakso, saya kasih Indomie misalnya. Yang enggak suka Indomie, sukanya bakso. Ya, tapi kalau saya aja nah, kalau ditawarin bakso, belum apa-apa.
yang lain lewat. Artinya apa? Manusia itu punya nilai-nilai. Nah, kalau di Wong Hang ini saya sebenarnya bilang, ada klien bilang, wah ini bikin jas. Saya bilang bukan bikin jas. Ini kita ini seni di dalam menata busana orang. Ada seninya. Gitu loh. Jadi orang tuh kelemahannya kita tutupin, kelebihannya kita tonjolin. Dari kita bisa tahu karakter seseorang. Nah ini tentunya butuh jam terbang ya. Saya Dengan lihat begini langsung tahu. ya, Ngobrol. ngobrol Jadi begini kalau tahu. ada customer datang, klien datang, kamu ajak ngobrol dulu gitu. Harus. Saya harus komunikasi dengan mereka. Kecuali kamu sudah kenal ya. Ya. Ketika saya tahu dia seleranya gini, seleranya gitu. Nah, misalnya Pak Pasang demennya baksonya pedes, saya kasih tanpa sambel. Kira-kira ngomong baksonya enak enggak? Sepo kok. Sepo. Itulah yang terjadi. Ya, kita harus tahu, kita create. Begitu kita create, orang kaya, orang yang enggak kaya atau apapun juga begitu pakai, dia merasa happy. Jadi sama aja ya, bukan karena pejabat dia lebih rewel, karena kaya dia rewel. Yes. Bagaimana saya bisa mengkreasikan kebutuhan mereka? Yang nggak kaya pun rewel juga banyak. Bro, kamu Taylor ini berapa tahun sudah? Saya total kan dari umur SMP aku kan sudah cawi-cawi. Cuma aktifnya kan umur 18. Ya kurang lebih hampir 35 tahun. Oke, 35 tahun. Ya. Masih pernah ingat enggak ketemu orang yang paling dalam tanda kutip boncekno yang sampai hari ini kamu ingat, yang tidak make sense gitu loh. Rasanya lebih dari satu. Jadi ya, sampai ingat gitu loh ya. Ya ada juga, ada. Apa sih yang diributin sebetulnya? Ya gini loh, ketika berat badannya dia naik, ya kan, ada juga customer yang gini kan, mereka nggak stabil. Oh artinya waktu ngukur dengan waktu fitting kan butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Oh oke. Waktu fitting dia berat badannya naik misalnya, terus nggak muat, ngomel. Kita yang dibilang salah dan sebagainya. Itu gimana sih dulu ngukurnya ini? Nah habis itu kita sesuaiin dong dengan ukuran yang sekarang. Next 2 minggu fitting lagi dia turun. Tapi dia nggak ngaku kalau dia turun. Nah bisa ketawa toh. Lu itu nah becus gak sih? Keluar sampai gitu ya? Sampai begitu. Bisa enggak lu bikin yang benar? Gue bilang aku nggak mungkin salah. Ini ukuran sudah ada Pak ini. Akhirnya yang ngaku siapa? Istrinya. Ya, lu tuh sudah naik turun bolak-balik masih ngerepotin orang. Jadi mesti gini bro, berarti bro. Orang datang mesti ditimbang dulu juga. tapi kalau sudah begitu ada batasnya enggak sih fitting berapa kali? Lah kalau naik turun kapan ketemunya kok? Nah, kita kan ya enggak mungkin service ini lah ya, servis toh ya. Jadi kita ya tanya pakainya mau kapan. Oh ini sangat lucu nih. Jadi punya ketemu klien yang kayak gini. Yang lain lagi, yang lucu lagi enggak kok? Lucu lagi, ada saya pernah dimarahin ya. Gara-gara katanya waktu hari H kemejanya nggak bisa ngancing. Oke. Ya. Kenapa sampai saat itu di tengah pesta dia nggak bisa pakai dasi? Wah itu marah-marah, saya dimaki-maki. Jadi waktu di hari perkawinannya itu? Yes. Kamu ditelepon gitu? Telepon. Kamu nggak becus ini apa ini. Bisa bilang dulu kan sudah fitting. Waktu fitting nggak ada komplain. Sudah pas, seneng, happy. Iya, tapi kenapa dirubah? Saya nggak kurang kerjaan lah, udah pas dirubah. Pas kok, iya. Iya kan? Saya singkat cerita, saya nggak mau berdebat. Saya orangnya kan nggak suka berdebat. Datang aja. Datang, dibawa jasnya, mukanya sudah nggak enak. Ini ngomongnya bentak-bentak. Loh gimana datang waktu itu kan dia hari H terus? Enggak, setelah acaranya. Oh setelah acaranya. Iya. Tapi waktu itu ya apa? Tetap pakai. Iya dia makanya komplainnya gara-gara kemejanya itu enggak bisa dikancing, waktu hari H-nya dia nggak pakai dasi, makanya dia marah. Oke. Kan ini enggak bisa begitu. Singkat cerita, itu kan besoknya dia telepon saya. Pak ini gimana sih ini? Nah,
Ketika tengok gitu ya. iya, saya undang, udah Pak, daripada kita berdebat yang enggak tahu, saya juga enggak tahu barangnya sudah di tangan Bapak, mending Bapak datang. Saya akan lihat kalau salah saya minta maaf. Enak aja minta maaf, kan acaranya udah lewat gini. Ya saya berusaha inilah, tenang. Singkat cerita dia datang, tak kancingin, bisa ngancing. Sore apa ini? Kok bisa sih? Orangnya bingung, malah kendor. Saya bilang, Pak, yang benar, ini kemeja yang kemarin saya bikinkan toh, kan ada mereknya. Ini ada nomornya, serinya. Ini punya Bapak. Terbukti bisa ngancing, Pak. Dia bingung. Duh, kok bisa ya? Masa dalam sehari leher saya berubah-berubah? Nah, istrinya baru nyeletuk. Mungkin saya langsung kepikiran gini. Mungkin dia panik. Paniknya waktu hari H, kan mungkin keringetan. Kemeja ini masih lengket di belakang. Terus dia paksain ngancing-ngancing. Oh jadi? Nah, kalau kamu keringetan kan nempel. Nah, rekonstruksi. Rekonstruksi. Bisa loh. Iya. Makin panik toh. Padahal lebih di sini ya. Iya dong. Makanya sekarang saya selalu ingatkan ke klien saya, tolong jangan panik. Kadang-kadang kan mungkin ada pihak WO atau pihak saudara yang bilang, habis ini begini ya, habis ini acara begini lu harus ganti ini. Kan panik toh. Tapi dia ada cuan, udah misu-misu dulu. Lah ya itu, makanya kami bilang, ada yang bisa, ya itu kayak ingat sekarang tuh. Masa gua nggak salah dimaki-maki orang ini istilahnya gitu loh. Oh menarik banget. Aduh, akhirnya dia barusan minta maaf. Istrinya yang, makanya jangan marah duluan. Ini kita yang yang nggak enak ini. Saya bilang nggak apa-apa, salah paham sih, oke lah gitu kan gitu loh. Jadi makanya dengan tapi itu menambah saya berpikir positif. Itu menambah pengalaman saya. Yes. Ya kayak tok gini loh, menambah pengalaman saya. Oh ngerti, oh iya ya. Kalau ngerjain orang tak gini, atau nggak cukup. Saya ceritain ke klien saya kalau nanti hari H jangan panik. Ya, ini sudah terkancing rapi, ini saya nggak kurang kerjaan untuk merubah lagi, ganti ini ngapain toh ya istilahnya. Nah ini sudah ini nanti, oh iya Pak, thank you. Jadi akhirnya saya ingetin semua klien untuk dia prepare. Gitu. Karena kalau kejadian begini kan konyol, dia sudah nggak pakai dasi, marah-marahin orang yang salah dia sendiri. Pesta lagi karena tempo hari nggak pakai dasi gitu kan. Seru kalau diomongin lucu-lucunya orang 30 tahun ini bisa sampai 2 jam ya kok ya. Iya. Mungkin di akhir ini Koko Lianto Wong ini berbaik hati untuk berbagi kepada teman-teman tailor di luar sana. Yang mungkin struggle di dalam bisnis dan mungkin juga tidak mudah untuk berkembang dan mungkin juga sedang nyuncum ke bawah. Pesan-pesannya apa nih? Semoga bermanfaat nih. Iya, yang penting pertama itu customer is the king. Ya, jadi kita harus bisa meningkatkan skill inovatif dalam hal memberikan masukan, ya. Perbaiki kualitas kalau misalnya kualitasnya dirasa kurang, ya kan. Terus mungkin juga promosi, karena kadang-kadang orang tidak kenal maka tak sayang, ya toh. Itu semua kalau menurut saya semua rezeki di tangan Tuhan, ya kan. Kita sharing mana yang harus kita perbaiki di bidang pelayanan dari sales. Atau di bidang hasil kualitasnya pas-pasan, ya kan. Kadang ada juga orang jual, namanya orang jual selalu bilang gini, punya aku nomor 1. Tidak ada orang, tapi customer yang sudah ngerti atau tahu bisa membedakan. Makanya misalnya ada orang yang bisa sampai dicari. Misalnya kita ini ada tukang pijet, jago pijet sampai di bawah naik jet itu ya. Nah, itu kita kan kalau udah pijet rasanya begini. Kenal nggak bro? Kapan-kapan tahu undang kok ajudan itu. Kenal ya? Dia buat jas di kamu nggak? Safari di kamu nggak kok? Wah nggak inget semua nih Pak. Aku kan banyak sekali. Wah, itu kalau ngomong sama dia bisa seru. Nah, jadi ya kira-kira itulah yang buat kalian-kalian ya, yang istilahnya kepingin mau terjun di sini ya, karena fashion no limit Pak.
Nggak ada harus yang terbatas dalam ruang dan waktu, pakemnya harus seperti ini, enggak. Tapi bagaimana kita itu selalu inovatif, kreatif, kasih yang terbaik, kasih penjelasan, servis. Ya, makanya kayak tadi, fitting bolak-balik berkali-kali gue tetap ketawa. Loh, kadang-kadang sometimes orang enggak itu anak buah saya itu sempat cerita sama saya, Pak kok bisa tahan? Kenapa? Kalau gua udah gampar Pak itu Pak. Saya bilang janganlah inilah. Udah gitu maki-maki orang yang salah dia, kita yang dimaki. Kadang-kadang kalau sudah banyak perusahaan di luar sana, kalau sudah megang klien-kliennya top, yang lainnya dianggap ayah. Iya. Ngeriwui tok kamu itu. Nah, apalagi misalnya belinya yang standar misalnya. Padahal kadang-kadang mereka waktu beli standar juga ngumpulinnya berbulan-bulan mungkin ya. Makanya saya bilang sama staf, anak buah, siapapun pelangganmu, kamu tidak akan membeda-bedakan. Semua harus dilayani sempurna. Jadi kita harus kasih servis yang terbaik, siapapun juga. Itu juga penting. Karena ada juga pengalaman Pak. Maaf ya. Itu kalau kita dikira tukang parkir. Datang mau bikin jas, low profile. Antrian kan, di kantor kan harus sebenarnya ada appointment. Bapak sudah appointment belum? Belum, saya mau bikin jas, ini. Ketika sudah nunggu sekian jam, karena kan appointment jalan, nanti diselipin yang kosong. Begitu yang kosong naik, ternyata kantongan yang dibawa itu Pak, itu duit semua loh. Bukan kain. Itu sempat di anak buah saya itu ini apa kan, bawa kantongan, bawa ini. Jangan-jangan dia kepingin bawa itu supaya dibuatin baju yang bisa untuk pelukannya gitu loh. Jas yang kantongnya banyak. Siapa yang sangka gitu loh. Makanya kita enggak bisa menilai dari sana. Gitu aja. Tapi memang orang itu tidak bisa dinilai dari itu ya, Bu ya. Penampilan. Casing ya. Betul. Tapi kadang-kadang juga butuh casing ya. Ya. Makanya ada pepatah Jawa bilang, Ajine rogo saka busono. Pakaian itu tidak harus mahal, Bro. Tapi sepantasnya dan rapi. Ya banyak orang yang pakai baju mahal tambah looks funny ya. Ya, ada juga yang malah kelihatan gitu kan. Aneh kan. Semuanya enggak bisa matching kan karena gitu loh. Senang banget. Thank you so much. Thank you, sama-sama. Berada Lianto Wong, sukses selalu. Sukses sama-sama. Dan semoga satu hari nanti kita bisa ngadain podcast dengan satu keluarga berlima ini ya. Siap. Kapan-kapan kalau pas di Surabaya ngumpul, saya kepingin nih. Wah, dari kelima semuanya. Terima kasih, sukses selalu, take care, sukses selalu. Salam untuk semua keluarga. Sip, mantap, good. Salam bertahan hidup. Yuk, good. Salam bertahan hidup, jangan lupa subscribe, loncengnya dibunyiin.